Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, amin. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang beberapa hal yang menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi pada CPNS maupun P3K tahun 2023. Dan seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun anggaran 2023. Nah, surat edaran ini menyampaikan tentang perpanjangan pendaftaran seleksi yaitu dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 11 Oktober tahun 2023. Nah, setelah ditutupnya pendaftaran seleksi CSN tahun 2023 ini, maka tahapan berikutnya yang akan teman-teman lalui adalah seleksi administrasi. Dan untuk seleksinya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023. Dan untuk teman-teman kita yang sudah melakukan proses pendaftaran CSN, baik itu CPNS maupun P3K tahun 2023 ini sampai dengan resume pendaftaran seperti ini teman-teman, kalian juga bisa menceknya dengan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa cek berkas-berkas yang sudah kalian upload atau kalian unggah di portal CSN ini. Kemudian untuk proses pencetakan kartu informasi akun dan kartu pendaftaran bisa dilakukan mulai dari tanggal 12 Oktober tahun 2023. Nah, berikutnya teman-teman, jika kalian sudah melakukan resume pendaftaran, kemudian kalian juga mencetak informasi akun kalian masing-masing, langkah berikutnya kalian akan menunggu seleksi administrasi dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023. Dan untuk pengumuman hasil seleksinya akan dilakukan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman bisa cek akun kalian masing-masing apakah nanti kalian itu dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Dan tentunya jika nanti teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka itu artinya teman-teman bisa melanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Dan jika nanti teman-teman tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman juga bisa melakukan sanggahan. Dan untuk masa sanggahnya dilakukan dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober tahun 2023. Oleh karena itu teman-teman, sekarang di video ini kita akan bahas tentang 16 hal yang bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lolos seleksi administrasi CSN tahun 2023. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Oke sobat semuanya, kita langsung saja membahas tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi CPNS maupun P3K tahun 2023. Yang pertama adalah tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi kriteria pelamar CSN tahun 2023. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa sesuai dengan juknis yang ada untuk CSN tahun 2023 ini, ada yang disebut dengan pelamar khusus dan ada juga yang disebut dengan pelamar umum, baik itu yang P3K maupun yang CPNS. Nah, jika teman-teman tidak memenuhi persyaratan khususnya ataupun yang dari umumnya, teman-teman tentunya tidak akan lulus seleksi administrasi tahun 2023 ini. Kemudian poin yang kedua yang bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi CPNS ataupun P3K tahun 2023 adalah scan dokumen yang teman-teman unggah itu tidak lengkap ataupun tidak terbaca. Nah, biasanya pada tes-tes sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya tes P3K ataupun tes CPNS, banyak sekali teman-teman kita ini tidak lulus administrasi disebabkan oleh scan dokumen yang mereka upload itu tidak lengkap, ataupun scan dokumennya tidak terbaca, ataupun tulisan dokumen yang diupload itu tidak terbaca dengan jelas. Kita berlanjut ke poin yang ketiga teman-teman yang bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi CPNS ataupun P3K tahun 2023 ini. Poin yang ketiga adalah identitas teman-teman itu ada yang berbeda baik itu di ijazah, KTP atau di dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi identitas yang kami maksud itu seperti nama lengkap ataupun tempat tanggal lahirnya itu harus sama baik itu di ijazah, KTP ataupun di dokumen-dokumen yang lainnya seperti surat pernyataan ataupun surat-surat yang lainnya. Kemudian kita beralih ke poin yang keempat, yaitu ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan formasi yang dilamar, baik itu formasi khusus
maupun formasi umum. Banyak sekali teman-teman kita yang sekedar mencoba apakah di lulusannya itu bisa mendaftar di formasi yang sudah disediakan atau tidak. Namun di CPNS tahun 2023 ini teman-teman sangat berbeda sekali prosesnya. Jika kalian memilih formasi juga sudah disediakan penempatannya dan lain sebagainya. Dan tentunya jika kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada pengumuman informasi khusus maupun formasi umumnya, tentunya nanti teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi CASN tahun 2023 ini. Oke sobat semuanya, kita beralih ke poin yang kelima, yaitu tujuan surat lamaran salah. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang menulis surat lamaran kemudian tujuan suratnya itu salah diketik atau salah ditulis. Ada yang melamar di instansi kepemerintahan misalkan di Kementerian Agama, namun alamat suratnya itu salah. Dan tentunya hal-hal semacam ini bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi tahun 2023 ini. Dan selanjutnya kita beralih ke poin yang keenam teman-teman, yaitu kesalahan saat mengunggah sejumlah file atau salah tempat atau ketukar tempat saat teman-teman mengunggah dokumen persyaratannya. Contohnya misalkan kalian ingin mengupload surat lamaran, tahu-taunya kalian mengupload surat lamaran itu di surat pernyataan. Nah tentunya hal-hal semacam ini juga bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lolos seleksi administrasi CPNS maupun CSN tahun 2023. Dan berikutnya teman-teman kita beralih ke poin yang ketujuh, yaitu surat keterangan sehat yang bukan berasal dari instansi pemerintah. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, ada beberapa instansi pemerintah yang mewajibkan untuk mengunggah surat keterangan sehat. Nah untuk teman-teman kita biasanya ada yang mengunggah surat keterangan sehat seadanya, padahal surat keterangan sehat ini juga sebagai penentu lulus atau tidaknya di persyaratan seleksi administrasi. Kemudian kita beralih ke poin yang ke-8 teman-teman, yaitu manipulasi berkas seperti pemalsuan ijazah, KTP, dan lain sebagainya. Nah untuk e-materi ini teman-teman silahkan kalian bisa cek tutorial yang sudah disediakan oleh panitia seleksinya. Di CASN ini sudah ada bagaimana cara membeli e-materi, kemudian bagaimana cara membubuhkan yang benar e-materi di dokumen yang ada. Kita beralih ke poin yang ke-9 teman-teman, yaitu kedapatan sebagai anggota partai politik dalam database. Jadi salah satu persyaratan untuk melamar P3K atau CPNS di tahun 2023 ini adalah tidak bergabung dengan partai politik. Dan selanjutnya teman-teman kita beralih ke poin yang ke-11, yaitu kesalahan saat mengisi informasi dasar seperti nama, tempat, dan tanggal lahir maupun dokumen pernyataan hingga surat lamaran. Nah untuk data-data penting seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya ini harus benar-benar teman-teman perhatikan pada saat menulis atau pada saat kalian mengetik informasinya, baik itu di surat pernyataan, surat lamaran, ataupun di surat-surat yang lainnya. Sehingga pada saat proses seleksi administrasinya, teman-teman nanti bisa dinyatakan lulus seleksi administrasi CSN tahun 2023. Dan berikutnya teman-teman kita beralih ke poin ke-12, yaitu tidak menghapus poin-poin surat lamaran yang tidak dilampirkan dan tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Jadi ada beberapa instansi yang di surat lamarannya itu ada yang 8 poin, ada yang 6 poin. Nah silahkan teman-teman buat surat lamaran sesuai dengan contoh yang ada, sesuai dengan instansi pemerintahan yang teman-teman lamar. Kemudian berikutnya teman-teman kita beralih ke poin yang ke-13, yaitu pembuatan surat lamaran yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi ini berhubungan dengan poin yang ke-12 teman-teman terkait dengan penulisan surat lamaran. Silakan kalian bisa cek format surat lamaran di Juknis yang sudah ada sesuai dengan instansi yang teman-teman lamar. Dan berikutnya teman-teman poin yang ke-14 yang bisa menyebabkan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi CASN tahun 2023 ini adalah ketidaksesuaian antara data diri dengan berkas persyaratan yang ada. Seperti yang sudah kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa untuk persyaratan-persyaratan seperti dokumen yaitu KTP, ijazah, dan lain sebagainya itu harus sinkron data-datanya dengan berkas-berkas persyaratan yang ada seperti surat lamaran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya untuk poin yang ke-15 teman-teman yang bisa menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi adalah
tidak membubuhkan e-materai pada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi ada beberapa dokumen yang diharuskan untuk membubuhkan e-materai teman-teman. Dan untuk e-materainya bisa langsung dibeli secara online melalui website CSN ini. Sangat mudah sekali membubuhkan e-materainya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa teman-teman itu untuk membubuhkan e-materai yang menjadi persyaratan wajib untuk beberapa dokumen yang akan diunggah. Dan poin yang terakhir yang bisa menyebabkan kalian itu tidak lulus seleksi administrasi CASN tahun 2023 ini adalah tidak menyelesaikan proses pendaftaran hingga akhir. Jadi untuk proses pendaftaran CASN tahun 2023 ini diakhiri sampai dengan resume pendaftaran. Dan berikutnya nanti teman-teman akan mencetak kartu pendaftarannya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah membahas 16 poin yang bisa menyebabkan kalian itu tidak lulus seleksi administrasi CASN, P3K maupun CPNS tahun 2023. Dan jika teman-teman menemukan juga poin-poin yang bisa menyebabkan kegagalan tidak lolos seleksi administrasi ini, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini. Agar nanti teman-teman yang lain juga yang menonton video ini bisa mendapatkan informasi tambahan terkait dengan beberapa penyebab yang bisa menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi CSN, baik itu P3K tahun 2023 ini. Oke sobat semuanya, itu saja informasi dari kami, semoga bermanfaat dan tentunya nanti di video-video berikutnya kita akan tetap upload video terkait dengan CPNS maupun P3K tahun 2023 termasuk dengan pembahasan soal lengkap sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.